Selamat sore, perkenalkan nama saya Justina Alvina Jeninda dengan NIM 2104060126 dari kelas Agroteknologi 5. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana itu sel prokariotik. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti, sehingga tidak mempunyai batas yang jelas antara sitoplasma dan nukleoplasma. Baik, berikut adalah struktur dan karakteristik dari sel prokariotik itu sendiri, di mana strukturnya terdapat ada membran plasma, kapsul, flagella, sitoplasma, ribosom, dan juga nukleoid yang dimana dalamnya terdapat sistem DNA. Untuk pembahasan definisi dari masing-masing struktur akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang kedua itu ada sel eukariotik. Sel eukariotik tidak mempunyai membran inti, sehingga ada batas yang jelas antara sitoplasma dan nukleoplasma. Jadi di sini yang membedakan pertama antara sel eukariotik dan sel prokariotik adalah letak membran intinya, di mana pada sel prokariotik tidak terdapat membran inti, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai membran inti. Adapun struktur dari sel eukariotik itu sendiri akan dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat retikulum endoplasma kasar, ribosom, retikulum endoplasma halus, ada mitokondria, kemudian nukleus, yang dimana di dalam nukleus terdapat nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Kemudian ada aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, dan juga membran sel. Nah, seperti yang telah dilihat pada gambar tadi, ini adalah struktur dari sel eukariotik, di mana ada membran plasma, dinding sel, sitoplasma, sentriol, retikulum endoplasma, yang dimana tadi ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Yang berikutnya ada ribosom, kompleks Golgi atau aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, peroksisom, sitoskeleton inti, serta vakuola. Baik, yang berikut adalah penjelasan masing-masing dari struktur sel prokariotik maupun struktur sel eukariotik. Yang pertama, membran plasma. Kita ketahui bahwa membran plasma disebut juga dengan selaput plasma. Struktur dasarnya merupakan dua lapis lipid menyelubungi retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Baik, yang berikut ada ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel tidak bermembran yang ditemukan pada semua sel, baik sel prokariotik maupun eukariotik. Fungsi ribosom yaitu menghasilkan protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Baik, ribosom ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ini adalah bentuk gambar dari ribosom jika diperlihat secara jelas. Yang kemudian terdapat aparatus Golgi atau kompleks Golgi, di mana kompleks Golgi tersusun atas 3 bentukan membran, di mana ada kantung-kantung pipi yang disebut sisterna atau sakulus, ada vesikel kecil dan juga vesikel besar. Terlihat pada gambar-gambar berikut, di mana ada vesikula sekresi, vesikel kecil, dan juga ada vesikel besar. Yang berikut ada lisosom. Ada 4 macam lisosom, yaitu 1 macam lisosom primer dan 3 macam lisosom sekunder. Lisosom berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Berikut adalah struktur dari lisosom itu sendiri, di mana ada membran, ada enzim hidrolitik, lapisan lipid,
Kemudian ada membran transport protein terglikosilasi. Baik, yang berikut adalah mitokondria. Bagian-bagian utama mitokondria dibedakan menjadi dua, yaitu bagian selaput atau membran dan bagian matriks. Membran mitokondria ada dua, yaitu membran luar ada juga membran dalam. Terlihat pada gambar berikut, di mana ada membran luar dan juga ada membran dalam, di mana bagian dalam itu terdiri dari kristal, matriks, dan juga ruang intermembran. Antara membran dalam dan membran luar terdapat ruang antarmembran yang berisi berbagai macam enzim. Yang kemudian adalah kloroplas. Kita ketahui bahwa kloroplas ini terjadi pada sel tumbuhan. Kloroplas merupakan organel bermembran rangka pada sel tanaman yang penting untuk fotosintesis, yaitu sintesis karbohidrat dari karbon dioksida dan air dari udara dengan menggunakan energi cahaya matahari. Dan juga terjadi proses fotofosforilasi di mana terjadi proses pada membran tilakoid pada kloroplas yang merupakan reaksi rantai transfer elektron diikuti proton disertai dengan sintesis ATP terjadi sebagai bagian dari reaksi terang pada fotosintesis. Yang selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang memberi dan memelihara bentuk sel. Ini merupakan struktur dari sitoskeleton itu sendiri. Yang berikut adalah inti sel, di mana bagian-bagian yang menyusun inti sel itu sendiri adalah ada membran inti, porimembran, matriks inti sel atau matriks, kromatin atau kromosom, dan juga anak inti atau nukleolus, seperti terlihat jelas pada gambar. Kemudian ada vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah, contohnya sejenis protozoa. Kemudian ada sentrosom. Kita ketahui bahwa sentrosom hanya ada pada sel hewan, di mana bentuknya menyerupai bola-bola duri karena adanya serat-serat radial, seperti terlihat pada gambar. Fungsi sentrosom itu sendiri yaitu membantu pembelahan sel, di mana jika dibelah, sentrosom awalnya berasal dari sepasang sentriol. Baik, prokaryotik umumnya 1-10 mikrometer, sedangkan pada eukaryotik umumnya 5-100 mikrometer. Nah, untuk proses metabolisme, pada prokaryotik itu secara anaerob dan aerob, sedangkan pada eukaryotik metabolisme hanya terjadi melalui aerob. Perbedaan yang ketujuh adalah organel, di mana prokaryotik sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan pada eukaryotik itu terdapat dalam nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum, endoplasma, dan juga lain-lain, seperti ribosom, sentrosom, dan juga badan Golgi. Baik, pembeda yang ke-8 adalah sitoplasma. Dalam prokaryotik itu tidak terdapat sitoskeleton atau rangka sel. Kemudian pada eukaryotik, sitoskeletonnya tersusun atas filamen protein. Kemudian dilihat dari pembeda yang ke-9 yaitu RNA dan protein, di mana pada prokaryotik disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan pada eukaryotik itu sintesis RNA-nya di dalam nukleus, sementara protein diisi dalam sitoplasma. Kemudian yang ke-10 adalah organisasi seluler, di mana untuk prokaryotik itu umumnya seluler, sedangkan pada eukaryotik umumnya multiseluler. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah ada membran inti. Kita ketahui bersama bahwa pada prokaryotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan pada eukaryotik itu memiliki membran inti dan juga organel-organel yang bermembran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat sore.